Untuk bisa meraih pekerjaan yang mudah dan gampang memang banyak dilakukan oleh masyarakat. Lalu bagaimanakah mereka bisa memperoleh hal itu? Tentu saja hal ini perlu dipertanyakan. Tanpa tes, mereka dapat sertifikat untuk bisa ke laut atau bekerja di kapal. Namun demikian, pihak kepolisian pun mengendus sesuatu tersebut dan mengungkapnya bahwa sertifikat yang dimiliki oleh sebagian orang yang bekerja di kapal sampai ke luar negeri tersebut merupakan sertifikat palsu atau asli tapi palsu. Lalu bagaimana polisi bisa mengungkapnya? Mari kita saksikan keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana. Oke. Jangan saya ininya barang buktinya sini aku nih. Apa? Yang saya hormati Pak Kabid Humas dan Kapolres Jakarta Utara serta rekan-rekan media sekalian. Ya, saya menyampaikan bahwa ada kegiatan lain sehingga beliau mewakilkan kepada bertiga ya dari Kementerian Perhubungan. Dan ini terkait juga dengan masalah ABK gitu ya. ABK mungkin selama ini banyak dibicarakan, banyak ABK ataupun anak buah kapal kita yang saat ini karena situasi pandemi COVID-19 kembali ke Indonesia ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu memang kita juga mengikuti ya berita terkait ada ABK yang meninggal di kapal Polres Metro Jakarta Utara. Ini bersama dengan tim Satgas dari Kementerian Perhubungan RI yang telah berhasil mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan laut sertifikat keterampilan pelaut dengan melakukan illegal access ya atau hacking pada website resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi memang sindikat pemalsu sertifikat pelaut ini jadi telah beroperasi mulai tahun 2018 ya. 2018 sampai dengan 2020. Jadi sudah 3 tahun mereka melakukan operasi ya. Kegiatannya dalam rangka mereka mulai merekrut ataupun mencari orang yang mau menjadi pelaut, kemudian mereka mengurus surat-suratnya sampai mereka memberangkatkan buah kapal. Jumlah sertifikat yang dipalsukan juga cukup banyak, sekitar 5.041 ya. 5.041. Jadi bentuknya seperti yang ada di depan ini di barang bukti. Kemudian motif yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah memang motif ekonomi ya. Motif ekonomi yaitu untuk mendapatkan uang lah gitu. Mendapatkan uang, dan kebetulan untuk para pelaku ini kemudian untuk modus operandi ada sertifikat keterampilan pelaut palsu ya. Bisa dikatakan sebenarnya aspal ini ya, asli tapi palsu gitu.
asli buatan Peruri, serta nomor sertifikat keterampilan pelaut ini terintegrasi dan terregistrasi secara online di website Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk harga yang ditawarkan untuk pembuatan sertifikat ini, jadi sertifikat ini ada sekitar 6 tingkatan gitu ya. Mulai harga dari 700.000 sampai dengan harga 20 juta. Ini barcode palsu. Daripada penggunaan daripada sertifikat tersebut. Kalau mungkin tingkatan hanya sebagai anak buah kapal, juga di situ juga ada sebagai navigator, kan dengan harga boleh dari 700 sampai dengan harga itu. Dan ini seharusnya bahwa setiap ini dengan kalau mereka membuat di sindikat ini, mereka tidak harus melalui pendidikan, kemudian mereka secara ini ya langsung untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jumlah tersangka yang diamankan adalah 11 orang, ya. Dengan rincian memang di sini ada 9 orang ditangkap oleh, saya ulangi, ini merupakan tim Satgas Gabungan, ya, antara Polri dan Kementerian Perhubungan. Ini terkait dengan ke-11 ya, ke-11 para tersangka ini. Jadi mereka mempunyai peran, di tersangka DT ini mereka memegang peranan utama sebagai master joki yang menjadi fasilitator ataupun penghubung di antara PGJ ini berperan sebagai joki yang mencari konsumen. Jadi tugasnya 3 orang ini mencari konsumen. Nah, selama 3 bulan bisa mencapai tadi 5.000, selama 3 tahun tadi ya, mencapai 5.041 orang yang bersangkutan ini hacker dan dia punya kemampuan IT ya, kemampuan IT. Jadi itu rekan-rekan. Kemudian untuk ini ya, penerapan pasal terhadap mereka kita. Jadi penerapan pasal secara terpisah berdasarkan peran masing-masing, yaitu pasal 263 ayat 1 KUHP. Ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan. Juga di sini kita terapkan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 KUHP, yaitu turut serta membantu ya dalam melakukan pemalsuan tersebut, dan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 dan pasal 30 ayat 3 junto pasal 6 ayat 3 Undang-Undang ITE. Akses, yaitu mereka menjebol sistem pengamanan website Kementerian Perhubungan RI. Kemudian ancaman yang didakwakan kepada mereka adalah sekitar 8 tahun penjara dari depan. Jadi mereka memang mempunyai sindikat ini mempunyai keahlian, karena memang mereka mampu untuk ini asli gitu ya, dan mereka bisa menggunakan untuk menggunakan sertifikat ABK bukan hanya di dalam negeri ya, tetapi dia bisa juga menjadi ABK di luar negeri ya. ABK dalam arti ABK untuk kapal luar negeri.